Oke, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan review atau laporan gitu ya dari 3 tim, ada Arema FC, Persebaya Surabaya dan juga Persis Solo. Ini tentu saja berkaitan dengan pergantian pelatih karena kan 3 tim ini sama-sama dilatih oleh pelatih baru, dan tentunya dari 3 tim ini juga progresnya cukup bagus gitu ya. Dari segi hasil juga belum terkalahkan, lalu dari skema permainan juga kalau menurut saya sudah ada perkembangan. Nah, jadi inilah yang saya ingin bahas kelanjutannya bagaimana setelah ditangani oleh pelatih baru dari ketiga tim ini. Dari Persebaya Surabaya dulu, kemarin imbang lawan Persita Tangerang. Sebetulnya Persebaya Surabaya ketika menghadapi Persita, ya, terutama di babak kedua, memang Persebaya Surabaya ini tampil cukup mendominasi. Tapi kita juga perlu tahu ya, kalau Persita Tangerang di babak kedua justru bermain lebih ke parkir bus. Lebih mengandalkan serangan balik aja tanpa ada variasi serangan. Artinya level permainan Persebaya Surabaya itu belum bisa diukur dari pertandingan lawan Persita. Jadi kalau saya mengamati Persebaya itu juga melihat dulu musuhnya ini seperti apa gaya permainannya. Kita baru tahu lah level permainan Persebaya Surabaya ini bagaimana. Nah, kebetulan lawan Persita Tangerang kemarin ya yang cukup disayangkan, Persita Tangerang justru bermain parkir bis. Ya, tapi memang Persebaya Surabaya menunjukkan skema permainan yang baik. Bola possession ini kembali lagi diperlihatkan. Karena kemarin ketika menghadapi PSIS di debutnya Munster, lalu ketika menghadapi Bayangkara, ya memang permainan bola possession Persebaya Surabaya itu nggak terlihat. Tapi kemarin lawan Persita Tangerang, bola possessionnya, kreativitasnya itu sudah kembali lagi terlihat. Artinya apa? Kalau memang Persebaya Surabaya bisa bermain cukup efektif. Persita Tangerang itu hampir bertahan semua ya. Dari pemain penyerang, pemain tengah itu mundur cukup jauh ke sektor pertahanan Persita. Tapi buktinya Persebaya Surabaya tetap masih bisa menciptakan peluang. Memang kalau dari segi hasil, Persebaya Surabaya kan memperoleh hasil imbang 1-1 ya. Kalau dari segi hasil memang gak layak ya untuk Persebaya Surabaya. Karena ya peluangnya banyak gitu loh untuk Persebaya. Tapi kalau dari skema permainan, jujur saya sangat memuaskan permainan Persebaya Surabaya seperti ini. Bola possessionnya bagus, passing-passingnya oke. Lalu Bruno juga bermain cukup bagus. Ini Bruno ini sudah mulai berkembang di bawah dari Munster. Dia memang nggak terlalu lama lah untuk memegang bola. Lalu yang kedua juga gak selalu berada di sayap kiri. Berapa kali ikut ke tengah, bahkan seringkali sampai ke kanan. Jadi role positioning dari Bruno ini cukup bagus. Ini perkembangan dari Munster juga. Karena di pelatih-pelatih sebelumnya, ya kalau boleh saya bilang Bruno terlalu stuck di posisi kiri gitu. Tapi di sini saya lihat memang perkembangan Bruno juga cukup berkembang lah ketika Munster menangani Persebaya. Ya, artinya untuk Persebaya Surabaya dalam 3 pertandingan bersama Coach Munster, ketika lawan PSIS saya masih bisa maklumi ya, kalau tempo permainan Persebaya Surabaya masih sering kali ada naik turun. Lalu mengenai pergantian pemain juga ya, yang saya sudah bahas ketika menghadapi PSIS. Lalu ketika lawan Bayangkara sudah unggul 1-0, memang di babak kedua Persebaya Surabaya cenderung lebih bertahan. Ya, lalu ketika lawan Persita Tangerang, saya baru melihat ini loh Persebaya Surabaya. Levelnya permainan Persebaya Surabaya ya seperti ini ketika lawan Persita. Tapi memang yang disayangkan untuk saya, Persita nggak terlalu banyak melakukan perlawanan ke area tengahnya Persebaya. Ya, memang belum menjadi tolak ukur banget lah ketika menghadapi Persita Tangerang. Tapi yang boleh saya ambil, Persebaya Surabaya progresnya ada peningkatan yang cukup signifikan dari Munster. Ya, tinggal nanti kita lihat ke depannya bagaimana untuk skema permainan Persebaya Surabaya. Apakah tetap bermain konsisten dengan bola possession atau akan kembali lagi ke permainan cepat. Karena ini kan masih berbeda-beda gitu loh di setiap pertandingan. Tapi kemarin bertemu Persita Tangerang memang terlalu parkir bis. Jadi memang ya Persebaya Surabaya diberikan ruang kosong lah untuk melakukan bola possession. Jadi ya untuk sementara ini saya belum bisa menyimpulkan Coach Munster ingin membawa Persebaya Surabaya ke skema permainan atau filosofinya kemana. Ya, kita tunggu di 3 pertandingan ke depan. Yang penting Persebaya Surabaya ya dari segi skema sudah mulai ada progres. Ya, yang saya harapkan hasil bisa lebih positif lagi. Lalu peluang-peluang yang ya kemarin cukup banyak sebetulnya lawan Persita ya. Semoga bisa lebih dimaksimalkan.
Karena Persebaya Surabaya ini belum aman ya dari zona degradasi, ini masih selisih berapa poin ya dari Persita ini, selisih 4 nih ya, jadi belum aman. Sementara Arema ini naik nih ya, menggeser Persita Tangerang keluar dari zona degradasi ya. Jadi untuk Persebaya Surabaya kita akan lihat nanti ke depannya bagaimana. Lalu untuk Arema FC sekalian nih ya, kemarin tadi ya baru saja menang lawan Persija 3-2. Lalu sebelumnya juga Arema menang ya lawan saya lupa Bayangkara kalau nggak salah ya. Lawan Rans ya, menang 2-3. Artinya Coach Widodo dalam 2 pertandingan ini langsung memperoleh kemenangan. Memang yang saya lihat Arema FC ketika bermain dengan 4-3-3 itu lebih jelas, lebih efektif. Bagaimana memang pertahanan tetap kemasukan, tapi dalam efektivitas menciptakan gol juga terbukti meningkat. Ya, mungkin evaluasinya jelas di sektor pertahanan itu pasti, karena selalu kemasukan gitu. Tapi yang penting kalau formasi dari Valente 4-4-2, lalu di Coach Widodo kembali lagi ke 4-3-3, ini terbukti ya, kalau memang permainan Arema itu jauh lebih berkembang daripada bermain dengan formasi 4-4-2. Ya, skema permainan Arema memang belum sepenuhnya terbentuk cukup baik dari Coach Widodo. Tapi saya masih bisa maklumi ya, karena masih perlu proses. Apalagi ini di pertengahan musim ya, pergantian pelatih. Lalu ditambah juga ya ketika Coach Widodo menangani Arema kan bebannya cukup tinggi. Targetnya kan Coach Widodo harus bisa membawa Arema lolos dari zona degradasi. Jadi nggak mudah memang untuk seorang pelatih Coach Widodo ketika masuk menangani Arema, keadaannya nggak enak itulah intinya. Jadi ya memang ketika Coach Widodo berani untuk mengubah dari formasi 4-4-2 menjadi 4-3-3, nah ini terbukti ya kalau Arema FC ya minimal bisa menciptakan kemenangan dulu. Memang kalau dari skema permainan belum maksimal, tapi yang penting Arema bisa menciptakan kemenangan-kemenangan. Ini bisa membuat mental para pemain naik lagi gitu ya, kepercayaan dirinya. Dan terbukti juga Arema sementara ya naik ya, keluar dari zona degradasi ini ya, menggeser Persita Tangerang. Jadi inilah yang saya bilang kalau perkembangan Arema semenjak ditangani Coach Widodo, sebetulnya yang saya kritik itu bukan dari skema permainannya Valente dengan Coach Widodo, tapi dari segi formasi aja. Nah ketika ditangani oleh Coach Widodo, ya kalian bisa lihatlah progresnya bagaimana ketika Arema bermain dengan 4-3-3. Dedik, Lokolingoy, Dendi, atau mungkin lini depannya itu ya pemain barunya Arema yang menggantikan posisinya Gustavo, siapa namanya tadi, Alvarez ya itu bisa kalian lihatlah progresnya seperti apa ya. Jadi setelah tadi menang lawan Persija ya tentunya ini hasil yang cukup bagus, walaupun di babak kedua Persija bisa mengambil alih permainan ya, tapi memang kelemahan Persija ini masih di penyerangan gitu. Ya, jadi yang penting progres dari Arema ini sudah terlihat berkembang. Itu yang penting dulu, nanti ya hasil tinggal mengikuti ya. Kalau skema permainan perlu proses lah. Kita masih lihat di 3 pertandingan ke depan bagaimana nanti skema permainan dari Coach Widodo. Ya, jadi good luck untuk Arema nih sudah bisa keluar dari zona degradasi sementara. Ya, masih menunggu pertandingan Persita Tangerang besok. Lalu Persis Solo ya, kemarin menang atas Persik Kediri 2-1. Nah, kemarin saya sempat nonton sebentar ya pertandingannya walaupun gak maksimal. Artinya apa? Persis Solo semenjak kedatangan Coach Milo memang terlihat kalau filosofi permainan di sebelumnya Medina ya itu sangat berbeda sekali. Saya sudah mengatakan ketika Persis Solo ini kan memiliki skuad yang bagus. Jangankan pemain yang matang, pemain muda-mudanya aja bagus-bagus. Saya sudah bilang ya, Alfat, Altaf, Arapenta Purba itu menurut saya progresnya bisa maksimal kalau dilatih oleh pelatih yang tepat. Nah, ketika Coach Milo menangani Persis Solo, kemarin lawan Persik Kediri, Altaf atau Alfat ya, saya suka kebalik-balik. Itu kan berhasil menciptakan gol ya, Altaf Indi ya, itu kan berhasil menciptakan gol dari sektor kanannya Persik ya. Itu membuktikan kalau memang selama Coach Milo bisa menangani filosofi permainan yang jelas untuk Persis Solo dan pemain bisa mengikuti ya apa yang diinginkan oleh Coach Milo, ya pemain itu akan berkembang. Jadi Persis Solo ini walaupun bisa menciptakan kemenangan tanpa terkalahkan selama berapa pertandingan ya, kemarin lawan Persik menang, lawan Persib imbang, lalu lawan Madura United menang,
Ya ini bukti kalau memang secara perlahan Coach Milo sudah mulai menemukan apa yang perlu dilakukan ketika pemain Persis Solo ini ya skuadnya seperti ini gitu loh. Jadi bisa mengadaptasi sesuai dari komposisi pemainnya Persis. Kalau Medina, kalau menurut saya itu lebih memaksakan tanpa melihat komposisi pemain Persis Solo ini bagusnya di mana gitu loh. Nah inilah perbedaan yang menurut saya bisa ambil ketika Persis Solo ditangani oleh Medina ataupun Coach Milo. Coach Milo lebih paham untuk melihat pemain-pemain Persis Solo ini cocoknya bermain dengan skema apa, posisinya bagaimana, lalu transisinya yang bagus untuk membantu pertahanan penyerangan ini siapa. Karena Persis Solo ini transisinya sangat disiplin. Ya, ketika bertahan, ketika menyerang, bagaimana sektor wingback ya cukup aktif untuk membantu pertahanan penyerangan. Ini kan sangat sensitif sekali ya sektor wingbacknya Persis Solo dengan formasi 3-5-2 lah katakan. Jadi inilah kalau menurut saya kenapa Persis Solo perkembangannya cukup bagus, karena Coach Milo dulu mengerti komposisi pemain Persis Solo seperti apa, lalu mencoba untuk ya ada rotasi-rotasi juga, Yamamoto ya sempat dirotasi ke berbagai posisi. Ya ini memang sebagai proses lah untuk membentuk permainan Persis Solo biar lebih matang. Ya, jadi nanti kita akan lihat di pertandingan ke depan apakah Coach Milo sudah mulai ada gambaran gitu ya skuad inti untuk Persis Solo siapa, karena seperti Alfat, Altaf, lalu Arapenta ini juga seringkali menjadi susunan line up gitu loh ya, ada perombakan dari skuad mudanya Persis. Gak seperti Medina kan hampir selalu memainkan ya pemain yang itu terus, yang matang-matang terus. Seperti Sananta di Coach Milo seringkali bermain di babak kedua, yang artinya ada rotasi, gak mementingkan pemain ini bagus atau tidaknya, tapi yang penting masuk dulu di skemanya. Ini yang saya suka dari seorang pelatih. Ya, jadi perkembangan Persis Solo di bawah Coach Milo ini sangat baik, dan tentu saja ini alasannya kenapa kalau menurut saya Persis Solo bisa permainannya berkembang gitu. Ya, jadi good luck aja untuk Persis Solo. Sementara Persis Solo naik ya, kalau nggak salah ke peringkat 11 ya. Jadi ya yang penting Persis Solo bisa terus bermain seperti ini aja ya. Ini juga ada plusnya lah untuk menyiapkan musim depan. Ya, jadi ini aja opini yang saya bisa berikan untuk Persebaya Surabaya, Arema FC dan Persis Solo. Intinya ini sama sesuai dari pergantian pelatih dari ketiga tim, dan ya buktinya bisa memberikan hasil yang positif. Ya, jadi tetap kawal untuk tim kebanggaan kalian. Semoga tim kebanggaan kalian bisa terus memberikan hasil-hasil yang positif ya. Jadi ini aja, terima kasih. See you.